Pak. Ya, selamat sore, mari. Saya di sini mau tahu kira-kira ada berapa makam raja di sini? Kalau di sini namanya makam kompleks makam Kralongko, yang mana di dalamnya itu ada dibilang kau 30 makam, ada 30 makam dalam dari 3 kerajaan, yaitu Sopeng, Luwu, dan Sidendreng. Ya. Bisa menurut saya? Ya bisa dilihat di sana dalam. Makam yang terletak di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata memiliki kisah peradaban. Di makam yang berlokasi 1 km dari sebelah utara Watan Sopeng, terdapat makam Datu, Raja-Raja Sopeng, Luwu, dan Sidendreng dari abad 17. Ya, di dalam kompleks ini terdapat 30 kuburan itu besar kecil dari 3 kerajaan yang saya katakan tadi. Sedangkan lagi yang tertutup di dalam itu adalah Tenri Bali. Tenri Bali dia itu adalah Datu Sopeng ke-15. Dengan di sebelah itu adalah istri dari Arupalaka yang namanya Weada. Itu ada semua di situ. Yang mana masa peperangannya dulu pada tahun 1660-an itu dia melawan Sultan Hasanuddin. Ya, dia ini pelaku sejarah yang pernah berperan dengan Sultan Hasanuddin pada tahun 1660-an. Dari bentuk makam dengan tipe orientasi memiliki arti sejarah tersendiri yang artinya makam ini sudah berusia sekitar 17 abad. Dan bentuk nisannya masih melekat kebudayaan Hindu serta unsur pengetahuan arkeologis berbentuk unik. Yang dimakamkan di sini saya katakan tadi 3 kerajaan. Itu Sopeng, Luwu, dan Sidendreng. Yang pertama adalah Sopeng, yang tertua di sana adalah Tenri Bali. Tenri Bali itu adalah Datu Sopeng ke-15 yang pada masanya itu pada tahun 1600-an yang pernah berperan dulu dengan Sultan Hasanuddin. Ya toh? Dia adalah mertua dari Arupalaka. Arupalaka yang termasuk di sini adalah Tenri Tata pertama Lampe Gemak. Di sebelah makamnya Tenri Bali ada Weada. Ya. Ada Weada. Itu Weada adalah istri dari Arupalaka. Sedangkan lagi yang sebelahnya di sini ada Tuan Sidendreng. Kalau ada Tuan Sidendreng itu pengertiannya itu ada 2 pengertian. Ada Tuan itu pengertian beliau dikatakan itu kiriman, ada pengertian Datuang itu bentukan. Artinya dilantik di Sopeng, Datu dilantik di Sopeng baru dikirim ke Sidendreng memerintah. Itu ada Tuan Sidendreng. Sedangkan lagi Payung Luwu, itu Payung Luwu yang ketiganya adalah dia adalah istri dari Lama Papulonro. Lama Papulonro itu udah Sopeng ke-28, mangkat Lama Papulonro dan makanya dia diangkat jadi Datu Sopeng ke-29. Nilai sejarah inilah makam Jeralempoe menjadi situs Taman Purbakala yang menyimpan makam Raja-Raja Sopeng di Sulawesi Selatan. Sejak diresmikan oleh pemerintah pada 6 Februari 1981 lalu. Makam seluas 27 kali 23 meter ini diperkirakan ada sejak abad ke-17 di masa ajaran Islam mulai menyebar ke wilayah Sopeng. Dan posisi makam dengan membujur ke arah utara selatan bercirikan pemakaman jenazah umat Muslim. Makam ini masih melekat dengan pengaruh peninggalan Hindu dan beberapa nisan berbentuk batu menhir dan gada. Di kompleks ini terdapat makam terbesar dan tertua Datu Sopeng ke-15 Tenri Bali. Di bagian lainnya terdapat makam Raja Sopeng ke-28 Datu Lama Papulonro. Dan sekitarnya terdapat makam istrinya Tenriawaro yang juga Pajung atau Raja Luwu ke-29. Dilantik menjadi Raja Sopeng ke-29 menggantikan kedudukan suaminya yang telah wafat. Watang Lipu Lamataso, Panglima Perang Kerajaan Sopeng, dimakamkan dengan bentuk nisan hulu keris berukiran indah dengan lambang kegigihan dan keberaniannya melawan musuh saat mempertahankan wilayah kerajaannya.
Di sisi lain pekuburan, terdapat makam Tuan Sidenreng, raja dari wilayah Sidenreng Rapang yang berdampingan dengan makam istrinya, Tenrialu Arung Mapalu. Dari sejumlah makam raja dan beberapa makam berasal dari luar wilayah Sopeng, menandakan kerjasama dan hubungan antar wilayah sudah terjalin sejak lama. Meski bentuk makam sederhana, beragam keunikan bisa dilihat dengan bentuk kotak batu persegi 4, dibuat meruncing di bagian tengah menyerupai bentuk atap rumah Bugis Makassar. Keunikan lain ada pada model nisan, berupa mahkota raja melambangkan manusia yang dimakamkan adalah raja. Tombak dan hulu keris melambangkan sebagai panglima perang yang gagah dan berani melawan musuh, serta gada dan batu menhir sebagai lambang peninggalan orang Hindu terdahulu. Di pekuburan terdapat lubang seluas 2 meter di sekitar makam yang warga yakini sebagai air suci mampu menyembuhkan penyakit dan mendatangkan jodoh. Sebagai generasi bangsa, patutlah kita melestarikan budaya luhur, dan pekuburan ini sudah dipugar 3 tahapan dan diresmikan tahun 1981 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan.